pendidikan. Kami dari kelompok 9 pengantar pendidikan dengan beranggotakan Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Novanur Faujan dengan NIM 2106039. Halo, perkenalkan nama aku Faiza Aulia dengan NIM 2101436. dan saya sendiri Intan Febian Valentine dengan NIM 2100571. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, negara, semua adalah masyarakat. Bagaimana keadaan masyarakat dan pendidikan di masa depan, dan bagaimana mengantisipasi masa depan, terutama perubahan dalam nilai dan sikap. Melalui pendidikan, diharapkan dapat ditumbuhkan kemampuan untuk menghadapi tuntutan masa kini dari dalam maupun tuntutan karena pengaruh dari luar masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan adalah masa kini, tetapi pendidikan harus juga memikirkan masa depan, berorientasi ke masa depan, karena maka didik masa kini adalah orang-orang pada masa depan. Bagaimana memperkirakan masa depan dengan mempertimbangkan kecenderungan globalisasi, perkembangan iptek, arus komunikasi yang semakin cepat dan padat, dan peningkatan pelayanan semakin profesional adalah hal-hal yang akan dibicarakan pada bagian ini. Selain itu, dibicarakan tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern dan bagaimana mengantisipasi masa depan, terutama perubahan dalam nilai dan sikap, relevasi materi dengan kompetensi pendidikan. Bagaimana memperkirakan keadaan masa depan adalah penting bagi tenaga kependidikan, agar siswa yang diasuhnya dan dibinanya tidak menjadi asing pada keadaan yang akan dijumpainya. Tenaga kependidikan yang harus dapat menginformasikan bagaimana masyarakat masa depan itu, bagaimana cara globalisasi akan membuat kita harus siap dengan budaya dan nilai-nilai yang lain dengan kita walaupun kita tidak berusaha mengadopsinya. Jadi, pendidikan sebagai wadah pembauran budaya nasional sebaiknya mempersiapkan anak didik agar sikap mentolerir adanya budaya lain yang datang ke negeri ini seperti akan membaur. Tetapi kita tidak mempersiapkan juga agar anak didik mampu menangkal budaya-budaya lain itu, tidak tenggelam, berbaur, tapi tidak menyatu. Pendidik mesti mengetahui dan menyadari adanya gambaran masa depan dengan segala tuntutannya terhadap manusia masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 telah ditetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Perubahan yang cepat dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. 90, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol, yaitu bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan juga bidang pendidikan. Perkembangan iptek yang semakin cepat. Bangsa yang maju ditandai dengan penguasaan teknologi. Perlunya pendidikan dalam teknologi, yaitu untuk mempersiapkan individu yang memiliki skill sebagai faktor produksi suatu teknologi. Globalisasi perkembangan iptek dapat berdampak positif atau negatif, tergantung kesiapan bangsa serta kondisi sosial budayanya untuk menerima limpahan informasi. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Rumusan ini secara tersurat berorientasi pada perubahan tingkat laku manusia. Ada 4 jenis perkembangan masyarakat melalui gelombangnya. Yang pertama ada gelombang industri, yaitu terjadinya suatu konfrontasi antara manusia dan dunianya. Yang kedua, gelombang informasi, yaitu manusia dan dunia berhubungan secara fungsional. Yang ketiga,
ada gelombang agraris, yaitu hubungan manusia dan dunia di gelombang pertama adalah manusia dan dunianya. Dan yang terakhir, gelombang iptek, mempunyai era yang semakin intensifnya pemanfaatan teknologi komputer dan semakin canggihnya perangkat teknologi informasi. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Ada dua prinsip pendidikan perlu diterima dalam kaitan dengan perkembangan iptek, yaitu yang pertama, bahwa pendidikan atau pembelajaran berlangsung sepanjang hayat dan tiada batas usia untuk belajar. Yang kedua, bahwa terdapat 4 sendi atau pilar pendidikan: belajar, mengajar, belajar berbuat, belajar menjadi seseorang, dan belajar hidup bersama dan hidup dengan orang lain. Nah, teman-teman, pada umumnya bentuk komunikasi langsung dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil. Dengan ciri bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik, yang dibedakan atas komunikasi pembicaraan pendengar seperti rapat umum dan komunikasi massa seperti surat kabar. Proses komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu ada sumber pesan, penyajian, transmisi peran, saluran, pembukaan sandian, reaksi internal, dan gangguan atau hambatan. Kurikulum dan di dalam buku pelajaran, apakah materi upaya yang dapat dilakukan oleh pendidikan dengan menganalisis materi yang ada di dalam kurikulum dan di dalam buku pelajaran, apakah materi tersebut masih relevan? Sebagai pengetahuan yang dapat dilakukan, intervensi apa yang dapat diberikan agar materi dapat mendekati kenyataan yang ada di masa depan? Tidak kalah penting adalah sikap guru yang mau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas profesinya, mencari informasi baru dalam bidang pendidikan, mau memperhatikan hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan dan psikologi. Guru harus menjadi orang yang gemar membaca surat kabar, jurnal, dan majalah-majalah yang berhubungan dengan pendidikan spesialisnya. Mengantisipasi masa depan, terutama dalam perubahan nilai dan sikap, adalah merupakan hal yang sangat sulit dan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Tujuan khusus pembelajaran: selama dan setelah mempelajari materi yang disajikan, mahasiswa diharap dapat 1. Menyebutkan arti dan makna kecenderungan globalisasi dengan memberikan contoh-contoh. 2. Menjelaskan pengaruh perkembangan iptek terhadap masyarakat masa depan. 3. Menyebutkan beberapa tuntutan bagi manusia masa depan, yaitu masyarakat modern. 4. Menjelaskan berupa upaya pendidikan untuk mengantisipasi masyarakat modern. Dan yang kelima, menjelaskan arti daripada peningkatan pelayanan yang semakin profesional.